Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ridwan Abdulaziz di channel YouTube Secret Creator. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah project dari NetBeans, yaitu register dan login. Jadi di sini gue akan ngebuat gimana caranya ketika kita ngebuat from register itu dikoneksikan bisa ke login. Oke, yang kita tahu kan cuma kita disuruh buat login doang kan, login, cuma kita nggak tahu gimana cara buat registernya. Oke, ini simpelnya aja, gimana caranya biar bisa connect ke database dan bisa diambil lagi datanya. Oke, jadi simpelnya aja. Pertama kita buka dulu NetBeans ya. Gue pakai yang 8.2. Habis itu jangan lupa buka examnya. Kalau kalian belum punya NetBeans dan examnya, bisa download dulu. Oke, setelah itu kita buat. Nah, di sini gue udah buat projectnya, register dan login. Kenapa? Karena kalau gue buat dari awal itu makan waktunya bakal banyak banget. Tadi gue coba sekitar 20 menit. Itu juga karena udah gue tinggal jelasin doang. Apalagi kalau tinggal gue buat, kan yang ribet itu ketika kita buat formnya, terus desainnya itu kan ribet. Nah, oke teman-teman, gue udah buat di sini. Untuk buat kalian yang belum, kalian new atau file new project, kalian buat sini, next, namanya adalah register dan login. Nah, teman-teman, untuk ininya dihilangin aja, nggak usah dipakai, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Nah, karena gue udah buat ini nih, jadi gue nggak usah buat kalian di finish saja. Nanti bakal muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kosong nih, belum ada apa-apa nih. Nah, cara buat ini adalah ke source package, klik kanan, new, Java package. Kita buat dulu database. Nah, kita buat dulu database, tampilan, user kita buat dulu semuanya sampai muncul 3 seperti ini. Setelah itu, database-nya dibuat namanya koneksi.java. Cara buatnya klik kanan, new, Java class. Pilih Java class ya teman-teman, ingat. Koneksi, pilih koneksi aja. Koneksi. Nah, seperti ini. Oke, di sini buatnya di sini guys. Sorry bukan di sini. Tapi di dalam folder database ini. Koneksi. Setelah itu kalian finish, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, di tampilan ini kalian buat aja namanya from utama. Nah, buatnya gimana? Klik kanan, new, jframe from, tulis seperti ini, from underscore utama. Setelah itu di finish. Nah, untuk usernya dipilih, klik kanan sama, klik kanan, new, jframe from login dan register dibuat aja sampai ada seperti ini. Pokoknya urutannya seperti ini guys ya, biar nggak error. Oke, seperti ini urutannya. Database, di dalam database ada folder koneksi, di dalam package tampilan ada from utama, di dalam package user ada from login dan from register. Kalau sudah, kita koneksikan dulu. Nah, ini penting. Jadi awal-awal kalian sebelum kalian membuat program itu harus dikoneksikan dulu dari project kalian ke database kalian. Oke, kalau kalian lupa langkah ini, itu nggak bakalan bisa. Ini langkah yang penting sih. Nah, oke kita buat. Nah, kalian tulis aja di sini nih, import seperti ini. Nah, ini buat koneksi ini. Nah, ini mungkin kan bakal merah nih. Karena apa? Karena kita belum di add library-nya. Nah, belum di add ini nih, MySQL jadi website driver. Ini kita add dulu. Cara gimana? Klik kanan, add library. Itu kita pilih JDBC MySQL atau nih MySQL JDBC driver, di add. Nanti bakal muncul seperti ini. Baru kalian bisa ketik ini driver manager dan ini. Oke, setelah ini 3 udah ditulis, kalian masuk ke sini. Ini kan udah otomatis ada nih, yang koneksi ini nih udah ada nih, karena kan kita buat kelasnya kelas koneksi. Ini otomatis udah ada. Nah, kita buat di bawahnya kelas ini codingannya. Nah, di bawahnya. Oke, seperti ini. Kita tulis dari sini, tulis static, kita tulis saja. Ini kita buat metode get koneksi. Nah, di sini yang pentingnya di sini. Oke. Nah, URL JDBC MySQL localhost 3360 regis login. Nah, ini adalah nama database kalian nih guys. Nama database kalian. Jangan lupa kalian buat dulu namanya seperti ini, regis login. Regis login seperti ini, udah buat. Nah, jangan lupa ininya nih. Pokoknya jangan sampai ada yang kurang, titik 2-nya,
titik komanya, titiknya nih sampai ada yang kurang nanti error gitu kan. Nah, koneksi sama dengan koneksi get koneksi URL, apa URL-nya ini, usernya root dan passwordnya ini. Oke. Nah, setelah kalian udah buat ini, jangan lupa nih ya, namanya ini boleh kalian bedain, tapi biar lancar nggak ada error samain aja. Oke. Habis itu kita ke from register dulu. Nah, di from register ini kita buat dulu nih tampilannya, desainnya seperti apa. Jadi untuk simpelnya seperti ini aja ya, simpelnya. Jangan lupa kita ini dulu, paletnya dulu, kita pindahin dulu ke sini. Pindahin dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalian sudah tahu kan, ini kan pakai label nih, first name, last name, username, pokoknya tulisan seperti ini pakainya label. Nah, untuk yang ini pakainya dia pakai text field yang ini, di drag and drop aja seperti ini. Oke. Ini yang ini pakai text field. Sedangkan kalau password ini pakainya password field. Kenapa? Karena kalau kalian pakai text field, nanti ketika kalian ketik password itu bakal muncul passwordnya. Namanya password pasti kan dirahasiakan kan, nggak boleh ada yang tahu gitu loh. Tapi ketika kalian salah menaruh text field itu bakal kelihatan. Jadi buat kalian yang masih kelihatan passwordnya, diganti aja pakai password field seperti ini. Nah, untuk tanggal lahir pakainya ada apa? JDatCoaster. Nah, JDatCoaster ini bukan bawaan NetBeans-nya. Ini kita harus download di Google. Kalau kalian pengen download aja bisa. Namanya ketika di Google cara menambahkan J-Calendar ke NetBeans. Nanti ikutin aja langkah-langkahnya. Kalau enggak, gue akan buat video setelah ini untuk caranya menambahkan JDatCoaster, gimana caranya. Oke. Setelah itu namanya pakainya yang gede kotak ini, dia bukan pakai text field, bukan, dia pakainya text area. Text area ada di sebelah sini. Nih, text area di kotak ini gede. Oke. Nah, untuk yang ini dia pakai button. Jangan lupa ini button register, ini button cancel, buat dua seperti ini. Dan yang bawahnya ini jangan lupa label. Ini label ya guys, ini label. Ini kita pakai label. Nah, setelah buat desain seperti ini, yang kalian perlu pastikan adalah variabelnya. Jadi jangan setelah buat desain kalian langsung buat ke codingannya. Enggak, itu yang salah. Nanti bakal ada error. Jadi setelah buat desain kalian tentukan dulu variabelnya apa. Maksudnya variabel itu seperti apa? Seperti ini. First name, text field ya, text fieldnya aja ya yang dibuat variabelnya. Ini klik kanan, change variable. Nah, gue buat first name ini, nama variabelnya adalah f_name. Jadi kalian ikutin aja, ini namanya f_name, yang ini namanya l_name, kalau yang ini namanya user, kalau yang ini namanya variabelnya pass, kalau yang ini namanya variabelnya adalah repass, _pass, kalau yang ini namanya date, tanggal, kalau ini namanya variabelnya alamat. Nah, setelah ini udah, jangan lupa ininya juga nih buttonnya, variabelnya btn regis atau button register, ku singkat. Ini juga sama, btn cancel. Oke. Nah, yang ini juga nih, ini penting nih. Jadi ketika kita ngeklik ini, kita akan balik ke form login. Jadi kita bisa ngebuat sebuah klik tanpa harus menggunakan button. Contohnya seperti ini, kita pakai label aja, kita bisa ngeklik langsung ke tujuan kita. Nanti di akhir video fungsinya seperti apa. Nah, klik ini, klikkan variable namanya move login untuk berpindah ke login. Oke. Setelah ini udah, kita ke source. Oke. Nah, ini source. Nah, kalian isi dulu nih. Ini nih. Nah, yang terpenting adalah koneksi ini. Kalau kalian gak import koneksi ini, dia akan bingung nih. Karena di sini dia cuma menentukan tabelnya doang. Cuma dia nggak tahu database-nya apa. Dia cuma suruh insert into the table. Cuman dia nggak tahu table ini ada di database apa. Makanya dibutuhkan import database.koneksi. Nah, database ini diambil dari kata package database. Diambil ke sini. Di dalam package database ada namanya koneksi. Nah, ini koneksi nih. Kalau kalian di sini DB, saya nih package ini namanya DB, berarti sih DB nih. Nggak boleh database, nanti error. Nah, kalau ini namanya koneksi, sini koneksi. Kalau ini namanya connect pakai C, connect,
ini pakai connect juga, jadi ikutin aja ini ya, habis ikutin ini, kalau koneksi ikutin ini. Oke. Nah, untuk ini, untuk koneksikan ini di input aja. Nah, untuk SQL exception ini adalah untuk memberitahukan ketika kita ada error tuh error di mananya. Ini penting sekali, penting banget buat kalian yang error, karena kan kita nggak tahu errornya di mana nih. Ini penting pakai ini. Nah, kalau simple date format ini adalah fungsinya untuk ngebuat tanggal. Jadi simple tanggal. Jadi seperti ini nih. Dia ada di nih. Sorry nih. Simple date format underscore tanggal. Nah, ini nih fungsinya ada di sebelah sini. Kalau itu kita dihapus di atas, itu yang di bawah ini akan error karena dia nggak ada simple date formatnya. Makanya dibutuhkan ini. Oke. Kalau yang Java Swing J Option Pen ini fungsinya untuk, jadi ketika kalian login ada bacaan, kita kan bisa ngebuat ada bacaan seperti ini. Register done. Terus register gagal. Nah, makanya J Option Pen. Kalau J Option Pen ini kita hapus, yang di sini dia bakal error nih, di sini bakal ada merah nih. Dia bingung, ini J Option Pen dapat dari mana? Jadi nggak diimport, makanya bakal error. Nah, jadi ini aja simpelnya seperti ini, ditulis dulu aja. Setelah itu kalian tulis ini private connection sama kan new koneksi dan private string tanggal. Nah, kalau yang ini kan udah bawaan nih, yang public class, pokoknya extend Java Swing Frame itu udah bawaan dari kelasnya, dari JFrame-nya ada bawaannya. Kalau ini memberitahukan kalau con itu adalah koneksi. Koneksi ini dapat dari mana? Dari sini guys nih, koneksi dan dot koneksi dari sini ya. Nah, kalau tanggal ini, jadi kalau ini dia mengasih tahu kalau tanggal ini ada berupa tipe data string. Jadi gini guys, kalau kita di sini nih tanggal sama dengan format tanggal get date-nya. Kalau kita nggak pakai private yang ini, tanggal yang di bawah tadi tuh yang ini bakal error dia bakal nggak tahu nih variabelnya apa tanggal ini, karena kita nggak buat di atas. Makanya dibutuhkan ini buat biar tahu kok tanggal adalah tipe data string. Setelah kalian buat dua itu, kalian protect void aktif. Nah, kita buat sepertinya aja, samain gitu kan. Tapi ada dua perbedaan antara void aktif dan void kosong. Ini hanya sepengetahuan saya saja ya, maaf kalau salah. Jadi kalau saya baca dari banyak referensi, yang di sini adalah yang dipakai itu seperti yang text field, yang seperti ini aja nih, yang semacam text field. Pokoknya yang kita isi aja. Kayak first name kita isi, last name kita isi, first name kita isi. Sedangkan di sini dia tuh gak ada namanya date, tanggal di sini gak ada nih. Entah itu date, entah itu namanya pakai combo box, yang seperti combo box tuh seperti ini nih. Nih radio button juga dia nggak bakal ada di sini. Dia adanya di kosong nih, parameter kosong. Jadi intinya yang protect void aktif ini hanya variabel-variabel yang menggunakan text field atau yang kita ketik sendiri. Sedangkan kalau misalnya tanggal seperti ini, entah itu radio bottom seperti ini, entah itu combo box, dia akan ditaruhnya di bawah sini. Contohnya ya di sini kita pakai tanggal, cuma sini nggak ada date-nya. Ya seperti itu. Nah, user request fokus karena gue lebih ke user kan pasti kan nggak boleh banyak, boleh satu orang satu nama user kan. Oke, diisi seperti ini, diisi aja dulu nih di bawah. Kalau bisa kalian stop juga. Nah, ini juga diisi nih, set text. Nah, ini beda di sendiri nih. Dia pakai date.set date format set string. Ini seperti ini, dia nggak pakai set text ya, tapi dia pakai set date format string. Dia ngeformat tanggal menjadi string. Oke, ini udah bawaan, gak usah diisi. Ini bawaan dari sananya. Setelah itu kita ke ini, private void move logic mouse click. Nah, jadi gini, ketika kita ngeklik ini, kita akan pindah ke from login. Cara yang gimana? Kita klik kanan, kita ke event, kita ke mouse click. Nah, ke mouse click, kita klik aja. Jadi gini, ketika kita ngeklik itu, kita akan pindah ke
from tujuan kita atau ke activity tujuan kita. Karena gue pengen ketika kita ngeklik ini bakal pindah ke from login. Nah, makanya tulis from login. From login ini diambil dari nama kelas ini, nggak boleh salah. Kalau L-nya gede, ini harus gede. Jadi ini harus sama dengan ini. Oke. Nah, yang kita ribetnya di sini nih. Report void button register. Nah, gini aja gampangnya. Klik kanan pada button register, ke event, ke action ini. Nah, dia bakal ada di sini. Kalian enter aja seperti ini, ada garis. Nah, kalian ketik dari sini, dari string sampai ke yang ini. Kepanjangan. Ke sampai sini nih, yang ini. Yang ini nggak usah diketik lagi ya, nanti error. Pokoknya panjangan ini sampai sini, sorry. Sampai sini. Sampai sini. Nah, segini aja. Oke, nah tadi kan string SQL insert into table user. Nah, kita suruh buat table nih. Ditulis aja namanya table user. Nah, setelah kalian udah ketik ini yang segaris ini, kita ke examnya, kita aktifin. Setelah itu kita buat database-nya. Nah, database-nya yang lupa namanya tapi regis login. Oke, kita buka. Kita buka namanya database, kita new namanya regis login. Nah, nanti kan create. Nah, nanti akan seperti ini munculnya. Nih, klik. Nah, setelah diklik, kalian akan buat table nih, suruh buat table. Nama tablenya adalah table user. Oke. Nama table user. Buat table user di sini. Isi table usernya ada ini. Di sini gampang dah. Ada first name, ada last name, ada user, ada pass, ada ini. Nah, ini di sini harus sama jumlahnya dengan yang di sini. Sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Ada 7 kan. Di sini pun ada 7 juga. Kenapa? Karena kalau di sininya ada 7, cuma di sini kita lupa 1. Entah kita udah ngisi pas nih, cuman di pasnya kita nggak isi lagi gitu kan. Ada 6 doang jadinya, nggak sama lah, genjlong nggak balance. Jadi itu kemungkinan bakal error, kemungkinan datanya tuh bakal ada yang nggak ke input ke sini. Makanya diharuskan harus sama. Kalau di sininya 7, kita sebut sini juga 7. Oke. Nah, biar gampang gini aja. Biar gampang nih, gue kalau selalu buat database ini, nama database ini gue kadang sama ini. Cuman karena ini lebih, karena kalau kalian kalau pengen gampang gitu samain aja nggak apa-apa. Tapi karena ini ikutin sini aja. Ini gue biar nggak usah ketik panjang-panjang fname-nya, jadi singkat. Nah, ini first name buat yang ini, last name buat yang ini, user buat yang ini, pass buat yang ini, type buat yang ini, tanggal lahir buat yang ini, dan alamat buat yang ini. Nah, oke. First name, last name, user, pass, repass. Dia pakainya varchar. Ingat, nggak usah banyak-banyak, 20 aja value-nya. Oke, 20 aja nih value-nya nih, nggak usah banyak-banyak. Oke, untuk tanggal lahir pakai date. Nggak usah pakai varchar, pakai date aja. Untuk alamat pakai teks aja. Kalau teks itu kita nggak usah ngasih value-nya, nggak bakal error. Kalau varchar itu harus ada value. Kalau nggak ada value, jumlah value ininya itu bakal error. Kalau teks nggak usah, dia boleh panjang. Oke, setelah itu di save. Kalau sudah jadi, coba disamakan dulu, ada yang kurang nggak. Oke. Setelah itu, setelah itu udah kesini udah. Nah, udah diisi kan. Kita back lagi nih ke source-nya. Kan kalian udah diisi nih string SQL insert, jangan lupa nih duanya, insert into table user. Nah, tanda tanya ini harus sama jumlahnya dengan yang di sini. Kalau di sini 7, kalau di sini ada 1 2 3 4 5 7, di sini juga 7. Jangan di sini 6, di sini 7, error. Pasti error. Oke, setelah itu tulis seperti ini. Jangan lupa titik-titiknya, komanya, titik 2-nya gini, jangan sampai ditulis.
first name, last name pakai gettext, user pakai gettext, pas sama ini. Kenapa dicoret? Karena dia itu menandakan teksnya itu bakal dihilangin sih. Kalau menurut gue tuh dia yang ngambil data teks, cuman teksnya itu kayak dihilangin. Yang tadi gue bilang tadi kan, tadi pakainya pakai password field nih, pakai password field, jadi kan nggak kelihatan teksnya, makanya dicoret dia, karena dia tahu nih pakainya password. Oke, di sini tanggal. Nah, padahal kita kan di sini kita variabelnya date, bukan tanggal. Tapi kenapa di sini kita manggilnya tanggal? Nah, nanti ada di bawah jawabannya. Nah, di sini setelah ini udah, yang ini nggak usah diisi, ini nggak usah diisi, maksudnya nggak usah diketik, nggak usah. Ini kalau berhasil register down, tapi kalau register down dan dia bakal ngosongin datanya. Jadi kalau misalnya register berhasil, datanya bakal hilang otomatis. Setelah itu kalau gagal, dia bakal register gagal, dan plus E ini menandakan atau memberitahuan ke kita tuh error di mana. Bisa sih gua hapus aja di sini nih, nggak bakal error. Cuman kita nggak tahu, cuman baca register gagal. Cuman gua nggak tahu nih di mana letak salahnya itu, makanya tambahin plus E. Tambahin plus E. Nah, plus E ini harus sama dengan yang ini. Kalau di sini A, sini juga A, di sini G, sini sama G, sama aja. Cuman harus sama aja, nggak boleh beda. Nah, yang gue bilang tadi, kenapa di sini tanggal, tapi di sini gue pakainya date. Gue ubahnya pas di mana? Gue tuh ngubahnya pas di sini. Private void date property change. Nah, cara gimana untuk mengakses ini? Caranya adalah kalian pilih kanan, event, property change. Nah, klik aja. Nanti bakal membuat metode baru seperti ini. Dah kalian isi aja di dalam metode ini seperti ini. Date adalah nama variabel yang tadi kita buat di desain ini. Get date 0. Nah, simple. Nah, gue bilang tadi simple ini. Pas ada di atas import simple date formatnya. Di sini adalah tahun dulu, bulan, dan di sini dia tanggal, bulan, tahun, jadi kebalik. Nah, di sini kita ubah nih, tanggal sama dengan format underscore tanggal dot format date dot get date. Nah, jadi tanggal ini sama aja dengan date, cuman kita buat variabel baru. Makanya di sini tambahnya tanggal bukan date. Nah, setelah ini udah, jadi ya udah kelar, untuk register udah kelar, ini udah kelar, jadi cuma seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Seperti ini, kita jalanin aja dulu. Oke, tunggu. Oke, seperti ini kita lihat ya. Di sini gue belum ada nama apapun di sini. Gue belum ada nama data apapun di sini. Oke, kita coba buat Ridwan Ajis, Ridwan Duljis 123456 123 456. Nah, untuk tampilan J.Coast 1 seperti ini nih. Nah, tampilan seperti ini. Kita ganti aja tahunnya di sini 1997. Kita ganti ke November, kita ganti ke tanggal 13. Otomatis langsung ada. November 1397. Alamatnya kita tulis saja Jalan Rengas 2. Nah, register down. Oke. Kita refresh di sini, data sudah masuk di sini, berarti data udah kesimpan kan di database kita. Oke, udah masuk. Nah, setelah itu kita mau pindah nih, setelah kita berhasil register, kita mau pindah ke form login. Klik aja di sini, klik here to login, otomatis bakal pindah ke login. Oke, langsung kita masukkan username ini, Ridwan, passwordnya 123456. Kita login. Oke. Oh, sorry. Username-nya bukan Ridwan, tapi Ridwan Duljis. Sorry, itu malah nama gua. Username-nya ini Ridwan Duljis, passwordnya 123456. Kita login, taruh sini aja. Karena udah sama dengan yang ini, udah sama, kita login. Anda bisa login dan masuk ke aktivitas selanjutnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang loginnya ditunggu aja video selanjutnya.
Jadi karena waktunya udah lama 24 menit, kalau gue lanjutin login juga bakal panjang nih nguras kuota. Jadi untuk yang loginnya ditunggu video selanjutnya. Ini untuk register dulu. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Gue Ridwan Abdul Aziz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.